Assalamualaikum Bu Nana. Iya, waalaikumsalam Bu Susi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kesempatan ini ya, mengambil waktu jam dan mengajari Ibu untuk berbincang-bincang sedikit ya Bu. Iya. Di minggu ini kan ada supervisi Ibu ya. Jadinya sebelum kita melaksanakan pengajaran, saya ingin berbincang-bincang sedikit biar nanti pembelajarannya menjadi lancar ya. Ya, silakan Ibu. Sebelumnya bagaimana persiapan Ibu ya? Sebelum mengajar itu apa aja sih persiapannya? Iya, sebelum mengajar pastinya saya membuat modul ajar dulu ya Bu ya. Untuk seperti apa sih? Dulu kan namanya RPP ya, kalau sekarang modul ajar. Jadi di situ tujuan pembelajarannya apa saja saya lampirkan di situ, terus bagaimana metodenya, bagaimana alur pembelajarannya, dan juga saya membuat media pembelajaran juga berupa PowerPoint Bu, seperti itu. Terus CP apa yang Ibu ingin capai dalam pembelajaran ini? Nah, untuk yang akan besok di supervisi itu saya memilih CP yang pemahaman persamaan reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Terus metode apa sih yang dipersiapkan kali ini Bu Nana? Nah, metode yang akan saya gunakan nanti itu adalah metode diskusi Bu, diskusi kelompok, di mana nanti kelompoknya itu akan saya bagi sesuai dengan gaya belajar siswanya. Kayaknya seru banget ya. Moga-moga seru Bu. Ya, oke. Kenapa sih Bu Nana memilih metode ini? Iya, karena kan dengan kurikulum Merdeka ini kan kita disuruh menghargai perbedaan-perbedaan yang ada pada siswa gitu ya Bu ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Maka saya mencoba untuk bagaimana sih dengan adanya perbedaan dari siswa itu, saya ingin menunjukkan bahwa masing-masing siswa itu juga bisa berkembang dengan kemampuan gaya belajarnya masing-masing gitu. Jadi saya memilih cara diskusi kelompok yang berdasarkan gaya belajar itu. Wah, ya. Baik, bagus banget ini Bu Nana ya. Strategi dan metode apa yang digunakan dalam pembelajaran ini Bu Nana? Iya, jadi nanti di awal saya menggunakan teknik stop ya Bu ya, supaya siswanya itu bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran. Terus setelah itu juga nanti tadi kan dibagi kelompok ya Bu, kelompoknya itu nanti akan saya bagi, ada yang kelompok visual, auditory, sama kinestetik, di mana pada saat nanti mereka mencari materi itu menggunakan teknik yang berbeda-beda. Untuk yang visual rencananya saya akan menyuruh mereka untuk membaca literasi dari buku maupun dari internet, sedangkan yang auditory mereka disuruh explore dengan mencari video-video pembelajaran. Yang kinestetik mereka akan mengeksplor apa yang ada di lingkungan sekolah gitu. Ide yang bagus banget itu, kayaknya udah mateng banget nih dalam pembelajarannya. Amin, semoga nanti bisa diterapkan Bu. Iya, oke. Selanjutnya media pembelajaran apa yang dipakai kira-kira cocok untuk pembelajaran ini Bu? Untuk medianya pertama PowerPoint ya Bu ya. Saya buat lewat pakai Canva ya Bu ya. Nah, yang kedua itu nanti saya buat lembar kerja sederhana aja sih Bu untuk anak-anak sebagai panduan dalam mengerjakan tugasnya. Oh ya, baiklah. Terus kenapa ya memilih media ini? Nah, karena pertama itu memang sudah biasa saya gunakan, jadi saya juga mudah gitu dalam membuatnya. Yang kedua juga kan dengan menggunakan PowerPoint, anak juga lebih fokus gitu Bu ke depan. Karena kan kalau PowerPoint otomatis anak-anak akan fokus ke tampilan yang ada di depan. Baiklah, kayaknya mudah-mudahan persiapannya sangat matang ya. Amin. Ya. Selanjutnya dalam pembelajaran ini atau area pembelajaran apa yang Ibu Nana ingin capai dalam pembelajaran ini kira-kira? Ya, yang pertama sih saya inginnya itu meningkatkan rasa semangat anak untuk belajar gitu dengan cara tadi ya, kan saya mencoba mendekati mereka dengan gaya belajar masing-masing. Jadi dengan harapan ternyata mereka dikasih kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya mereka itu gitu. Kalau misalkan saya menggunakan satu cara saja kan otomatis mungkin yang visual mungkin terfasilitasi, tapi belum tentu teman-teman yang auditori ataupun yang kinestetik terfasilitasi gitu. Jadi harapan saya sih dengan pendekatan seperti ini semua siswa itu bisa saya rangkul, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan jika nanti hasilnya baik saya akan mencoba untuk menerapkan ke yang kelas-kelas yang lainnya seperti itu. Bagus sekali.
Yang terakhir, kira-kira sebelum belajar ini apakah ada kekhawatiran dari Bu Nana tentang pembelajaran ini gitu? Kekhawatirannya pasti ada Bu, karena kan ini baru saya akan mencoba ya. Karena sebelumnya saya masih menerapkan sistem satu teknik atau satu cara gitu ya untuk mendekat dalam melakukan pembelajaran kepada siswa. Jadi agak khawatir kira-kira nanti pas pelaksanaannya apakah ada problem atau enggak gitu. Cuman ya kalau kita nggak pernah mencoba kita nggak akan tahu ya Bu ya. Jadi sih walaupun ada kekhawatiran seperti itu, tapi ya kita coba saja, semoga saja hasilnya baik. Dan kalaupun nanti ada masalah kita akan coba cari solusinya. Terima kasih sekali Bu Nana. Nanti semoga pembelajaran ini akan berjalan dengan lancar ya. Amin. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Wes, luar biasa banget. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini ya. Siap. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau absen dulu. Sekretaris, siapa yang hari ini tidak masuk? Saskia. Iya. Siapa? Kita ada murid baru apa? Halo Dinas. Kita doakan supaya kembali sehat dan bisa. Amin. Sebelum kita belajar, lebih baik kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Rizky, ketua kelas, tolong dipimpin. Siap. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, langsung aja kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga dengan dimulai dengan hal yang baik, maka pembelajaran kita pun bisa berjalan dengan baik. Nah, supaya kita bisa fokus untuk pembelajaran hari ini, kita akan memulai kegiatan kita pada kali ini dengan melakukan sedikit olahraga ringan supaya kita bisa fokus ke depannya. Olahraganya seperti apa? Oke, perhatikan ya kata-kata Ibu ya. Jika Ibu bilang apa ya? Jika Ibu bilang apa? Ya, perhatikan kata-kata Ibu. Kalau Ibu berkata, silakan angkat tangannya ke atas, langsung dengan kata-kata seperti itu, maka tangannya jangan diangkat ke atas. Tapi kalau Ibu berkata dengan kata tambahan, apa biasanya kata-katanya? Bukan tolong, apa? Lawan kata. Oh boleh, buat lebih fokus lawan kata aja ya. Nah jadi kalau kata Ibu angkat tangan kanannya ke atas, berarti yang dilakukan tangan kiri ke atas atau tangan kanan ke bawah? Kiri ke atas. Tangan kiri ya. Oke, jadi kita menggunakan lawan katanya adalah kanan dengan kiri. Paham ya? Oke, kita mulai dengan angkat tangan kanannya ke atas. Oke, masih fokus ya. Silakan turun lagi. Angkat tangan kirinya ke atas. Oke, masih fokus. Turun kembali. Angkat tangan kanannya ke belakang. Jadi beda-beda. Angkat tangan ke belakang, jadi ke depan, jadi ke belakang. Oke, sekali lagi, supaya lebih fokus lagi. Angkat tangan, jangan tangan lagi ya. Oh, Kaki. tolekkan kepalanya ke kiri. Kanan. Ke depan lagi, tolekkan kakinya ke kanan. Tolekkan kepalanya ke kiri. Oke, jadi sebagian besar masih fokus ya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Sekarang kita akan belajar tentang apa? Bisa dilihat di depan. Pesan reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya pernah gak sih kalian mikirin dalam kehidupan kalian sehari-hari ini tuh reaksi kimia loh? Pernah? Belum ya? Belum terpikir seperti itu ya? Karena memang kalian baru belajar kimia di SMA sekarang
dari belajar masing-masing. Yang kelompok visual boleh di sebelah sini, auditori di tengah, yang kinestetik boleh di sebelah sana. Ya, silakan ya, ayo. Kehidupan sehari-hari kalian. Untuk yang kelompok visual, silahkan kalian boleh menggunakan buku atau mungkin internet dan bahan bacaan lainnya untuk kalian mencari informasi terkait tadi 5 contoh reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Kelompok 1 dan 2 paham ya? Oke, untuk kelompok 3, karena kalian lebih suka dengan auditori, silahkan kalian bisa buka YouTube kalian. Kalian cari video tentang apa saja sih contoh-contoh persamaan reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang kinestetik, karena kalian energinya lebih banyak ya dibandingkan teman-teman yang lain, kalian nanti boleh keluar kelas mencari di sekitaran sekolah apa saja sih contoh reaksi kimia yang ada nih yang di sekitar kalian. Paham ya? Oke, Ibu berikan waktu 30 menit cukup untuk Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Reaksi fotosintesisnya, nah ini tuh. Iya nih, ada daunnya, ada klorofil. Ada ini ada sinar matahari. Reaksi kita tuh karbon dioksida sama iya. cuma dimasukin. Ada sinar matahari termasuk dalam objek proses fotosintesisnya. Dan bahan-bahannya terkandung di fisika. Oksigen. Oh berarti ini karena bisa sinar matahari. Karena sinar matahari berarti kita nggak boleh ini sering disiramnya pakai suara. Tadi yang catat ya. Reaksi kimia. Kalau di bukunya nggak ada boleh dicatat ya. Yang pertama reaksi fotosintesis. Kalau nemu yang beda nanti bisa dikasih tahu ke temannya ya, biar nanti digabungin. Videonya mana YouTube? YouTube-nya dulu. So nggak kedengeran. Terdapat 4 ciri-ciri atau tanda dari reaksi kimia. Yuk simak lanjutannya. 1. Perubahan warna. Peristiwa perubahan warna dapat terjadi ketika kita memanggang kue. Awalnya kue berwarna pucat, lalu berubah menjadi coklat ketika kita panggang. Perubahan warna tersebut karena adanya reaksi kimia yang disebabkan oleh susunan kue. Ya baik anak-anak, kita sudah 30 menit ya, sudah kalian mencari dengan cara masing-masing. Kelompok 1 tadi saya lihat sudah dengan cara mencari di buku ya, dan juga di internet. Kelompok 2 tadi nonton bareng-bareng ya, di YouTube ya. Oke, dan untuk kelompok 3 tadi jalan-jalan ke di sekolah ya. Nah, setelah kalian mencari 5 reaksi kimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari kalian, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan dari kelompok masing-masing. Ibu minta cukup satu saja perwakilan kelompok. Siapa yang berani maju ke depan? Kelompok 3. Oke, apa sudah kelompok 3? Jadi saya perwakilan dari kelompok 3 dari cara belajar auditori. Jadi hasil laporannya itu dengan cara dipresentasikannya dengan lagu ya. Jadi lagunya itu pakai nada tombati. Reaksi kimia ada 5 contohnya. Yang pertama yaitu reaksi fotosintesis. Yang kedua korosi atau karatan. Yang ketiga reaksi pembakaran. Yang keempat reaksi deterjen dan sabun. Last but not least yaitu fermentasi. Kelompok 3 bisa membuat karya yang
Luar biasa. Nah, kelompok yang lain juga Ibu yakin kalian sudah membuat tugasnya masing-masing ya. Kelompok 1 dan 2 dengan laporannya, kelompok 4 dan 5 dengan presentasinya nanti ya. Oke, walaupun tidak bisa ditampilkan semua, nanti tetap dikumpulkan ya untuk penilaian kelompoknya masing-masing. Oke, ada yang mau menyampaikan bagaimana apa yang kalian rasakan sih dari pembelajaran kita hari ini? Silahkan. Silahkan angkat tangannya, langsung berdiri aja, nggak usah ke depan. Nggak usah malu-malu. Apa yang kalian rasakan dari pembelajaran kalian hari ini? Merasa senang kah atau merasa seperti apa? Silahkan. Oke, silahkan. Tertawa menari bersama-sama. Tertawa menari bersama-sama. Berarti senang ya? Yes. Oke, alhamdulillah. Ada lagi silakan yang lain. Sebelum itu bisa beli sekolahan. Oke, seru ya, bisa belajar itu ternyata nggak menjadi kelas doang ya, bisa keliling-keliling sekolah juga. Ada lagi yang mau menambahkan, silakan. Kelompok yang di sana kan serius-serius banget nih, belum ada suaranya nih. Perwakilannya kalau 1 dan 2 yang ada suaranya. Apa tuh? Saya tadi terus banyak kecerdasan belajar baru. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi, perbedaan yang kalian miliki itu bukan sebagai wadah untuk kalian untuk membuat perbedaan pendapat, enggak. Tapi dengan perbedaan yang ada, itu kalian akan semakin kaya dengan karya-karya yang bisa kalian buat. Ya, semoga perbedaan yang ada ini bisa kalian terus jaga, bisa terus kalian jadikan kekuatan kalian, bukan untuk saling merendahkan satu sama lainnya. Ya, semua kalian adalah anak-anak yang unik yang punya kelebihannya masing-masing. Maka dari itu semuanya harus tetap percaya diri bahwa kalian bisa mencapai dengan apa cita-cita yang kalian inginkan. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan selama pembelajaran ini. Semoga pembelajaran kimia kedepannya bisa lebih menyenangkan lagi ya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Bu Susi. Alhamdulillah ya, minggu kemarin kita sudah melaksanakan supervisi ya Bu Nana, terlaksana dengan baik, yaitu di kelas 10-2 ya. Iya betul. Perasaan Bu Nana bagaimana setelah selesai melakukan supervisi ini? Perasaan saya karena sudah melakukan supervisi yang kemarin itu, saya merasa senang Bu, karena ketika supervisi saya mencoba hal baru, yaitu dengan mencoba mendekati pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu sudah jelaskan juga ke saya saat itu. Jadi di situ saya mencoba melakukan perbedaan ya Bu ya. Ada gaya belajar siswa, saya lihat diberi kesempatan untuk yang visual, untuk yang auditori, dan yang kinestetik. Padahal kan sebelumnya biasanya saya menyamaratakan aja gitu tanpa melihat perbedaan dari mereka. Oh ya. Apa sih yang membuat Bu Nana senang dalam pembelajaran ini? Nah, kemarin itu saya melihat anak-anak juga lebih antusias ya Bu ya. Jadi kalau biasanya itu mungkin karena cuma beberapa anak yang cocok gitu dengan media yang saya pilih, dengan metode yang saya pilih, tapi kemarin itu mereka semua terlihat lebih antusias gitu. Anak-anak yang visual mereka terlihat aktif gitu ya. Yang audio juga ternyata mereka bisa menimbulkan kreasi mereka gitu dengan membuat lagu dan segala macam. Dan anak-anak yang kinestetik yang emang aktif-aktif itu tuh Bu, kemarin ketika saya berkesempatan untuk belajar di luar kelas itu mereka senang sekali. Luar biasa ya kemarin itu ya Bu. Selanjutnya kayak skenario apa sih dalam pembelajaran ini yang Ibu pakai? Ya, kemarin itu skenario yang saya buat itu adalah menggunakan metode diskusi Bu. Diskusinya ini adalah menggunakan kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Jadi sebelumnya saya sudah meminta anak-anak mungkin itu masih pakai teknik yang perasaan mereka sendiri sih Bu. Jadi bukan menggunakan asesmen yang baku gitu. Saya baru sebatas mana sih nak yang membuat kalian merasa nyaman ketika belajar, apakah dengan membaca ataukah dengan mendengarkan musik, mendengarkan atau melakukan sesuatu gitu. Dan mereka saya arahkan, nah kalau yang lebih suka baca cenderung ke visual gitu, kalau yang lebih senang sambil mendengarkan itu auditori, sedangkan yang lebih senang dengan menggunakan bergerak segala macam itu kinestetik. Jadi mereka akhirnya mengelompokkan diri mereka sendiri gitu. Setelah mengelompokkan diri, saya bikin kelompok. Ternyata dari satu kelas itu ada yang visual, saya buat menjadi 2 kelompok karena jumlahnya cukup banyak. Lalu yang auditori ternyata cukup sedikit, jadi saya bikin menjadi 1 kelompok saja. Sedangkan yang kinestetik banyak juga Bu, saya bikin menjadi 2 kelompok juga. Nah dari itu
saya buat mereka menjadi kelompok dan pembelajaran dibuat berdasarkan kelompoknya masing-masing. Mereka belajar itu dengan cara untuk yang visual itu kemarin saya minta mereka itu untuk mencari informasi pembelajarannya itu terkait materi menggunakan buku, membaca di internet gitu. Jadi pokoknya mereka arahnya sama gitu. Tapi untuk yang auditori kemarin saya arahkan silahkan kalian boleh membuka video pembelajaran di YouTube atau di media yang lainnya, kalian dengarkan sama-sama gitu. Untuk yang kinestetik kemarin itu saya beri kesempatan mereka untuk mencari di lingkungan sekolah, jadi mereka belajar keluar kelas juga. Kalau dilihat-lihat ya kemarin itu dalam pembelajaran itu kira-kira ada kendala nggak sih? Kendala ada sih Bu, karena kan yang namanya rencana itu nggak bisa 100% seperti yang kita bayangkan ya Bu ya. Ternyata pada saat pembelajaran betul anak antusias sekali Bu. Cuman kendalanya adalah ketika yang paling saya rasakan yang anak-anak kinestetik ini Bu, mereka sangat antusias ketika diajak belajar keluar, tapi untuk diajak lagi ke dalam kelas itu susah gitu Bu. Nah jadi kendala yang saya rasakan kemarin itu seperti itu Bu. Mungkin saya tidak memperhatikan hal sampai seperti itu ketika membuat RPP-nya gitu. Saya nggak membayangkan akan se-crowded itu gitu ketika pembelajaran. Tapi setelah mereka diajak kembali ke kelas, kembali bisa kondusif gitu. Kendalanya sih yang saya rasa itu sih. Jadi itu kurangannya ya. Iya. Selama ini yang jadi pemikiran Bu Nana ya terjadi seperti itu. Dengan adanya kekurangan itu kira-kira rencana Bu Nana apa untuk biar nanti pembelajaran berikutnya itu bisa berjalan dengan lancar? Iya, jadi kalau secara keseluruhan sih saya merasa puas ya dengan pembelajaran kemarin. Cuman dengan adanya kendala atau kekurangan tersebut, saya jadi berpikir, oh mungkin ketika saya menerapkan pembelajaran seperti ini, saya bisa melibatkan mungkin guru piket ya, karena kan kita punya guru piket yang di setiap lantai itu ada. Jadi saya bisa minta tolong ke guru piket itu untuk mengawasi ketika memang harus ada siswa-siswa yang tadi seperti tadi Bu ya keluar kelas gitu untuk berkeliling lingkungan sekolah seperti itu. Jadi ternyata belum bisa kalau sendiri saja gitu karena keterbatasan diri saya sendiri seperti itu. Kemarin itu kalau Ibu Bu Nana nanya nggak kepada anak-anak kenapa kok bisa terjadi kendala seperti itu kepada anak-anak? Iya, saya tanyakan gitu, kenapa kok kembali ke kelasnya lama sekali gitu kan, kalian kemana aja? Mereka cengengesan gitu kan, jadi mereka bilang, iya Bu, kan seneng Bu bisa keluar kelas gitu, belajarnya nggak di dalam kelas aja gitu. Jadi mungkin lebih ini aja ya di awal itu, saya kan sudah bilang waktunya 30 menit gitu ya, mungkin mereka nggak gitu ya dengan waktu yang saya berikan itu, sehingga mereka datangnya lebih terlambat daripada waktu yang bisa gitu. Mungkin mereka juga kurang tanggung jawab juga kali ya Bu ya soal waktu itu, jadi sampai bisa terjadi seperti itu. Memang itulah ya Bu Nana ya, kalau kita menghadapi anak-anak itu juga macam-macam seperti itu ya. Terus kira-kira dalam pembelajaran ini Bu Nana dalam ranking berapa? Ya, kalau saya menilai pembelajaran yang sudah terjadi kemarin ya mungkin sekitar nilainya 80 sampai 85 sih, karena masih ada kekurangan-kekurangan tadi gitu. Jadi tadi kalau untuk mencapai yang lebih lagi tindakan Bu Nana apa sih kira-kira untuk anak-anak ini? Nah, tadi pertama seperti saya bilang kan tadi pengelompokannya itu masih berdasarkan bukan asesmen yang sebenarnya gitu ya. Bisa saja gitu kan yang tadinya saya pikir dia visual itu ternyata bukan visual gitu. Jadi mungkin saya di sini perlu bekerja sama dengan pihak guru BK gitu kan, karena guru BK itu memang ahlinya di bidang tersebut gitu. Jadi dalam pengelompokan siswa ini bukan hanya mengandalkan mengandalkan penilaian diri siswa saja, tapi juga bisa menggunakan asesmen yang lebih tepat gitu. Jadi mungkin saja akan hasilnya lebih baik lagi. Terus yang kedua tadi mungkin saya perlu kerjasama tadinya dengan guru piket jika memang saya menggunakan pembelajaran yang harus menggunakan lingkungan di luar kelas gitu. Jadi supaya untuk membantu dalam mengawasi anak-anak seperti itu. Berarti unek-unek keselamatan ini bagaimana Bu Nana? Yang tadi kekurangannya itu perasaan Bu Nana gimana setelah kita bicarain? Iya, jadi awalnya saya juga kenapa ya gitu anak-anak kok masih seperti itu gitu ya. Kalau kita sendirian aja kan cuma dipikirin aja gitu ya Bu, tapi
nggak apa namanya ya, dengan berdiskusi seperti ini kan, ngobrol sama Bu Susi kan saya jadi oh iya ya mungkin bisa seperti ini gitu. Jadi dengan berdiskusi dengan Bu Susi ini membuat saya lebih terbuka lagi gitu untuk mencari solusi-solusinya dalam pembelajaran supaya lebih baik lagi ke depannya. Nah, kira-kira rencana ya yang mau dilaksanakan baik ke depannya itu rencana kapan ya kira-kira untuk melakukan ya kerjasama dengan BK, ya guru BK dan itu dan biar terselesaikan solusi ini dengan baik kan tadi udah solusinya kan kita kerjasama dengan BK, tiket, ya, dan guru ya mungkin itu kira-kira kapan mau dilaksanakan? Ya, karena sekarang sudah di akhir semester ya Bu ya. Nah ini bisa menjadi bekal awal saya nih untuk di tahun ajaran baru besok. Jadi sebelum memulai pembelajaran di tahun ajaran baru, saya kerjasama dulu dengan guru BK untuk mentagi Bu, untuk mengelompokkan siswa-siswa kita itu kategorinya yang mana. Ketika saya sudah dapat itu dari guru BK, yang pastinya kan dengan asesmen ya kalau mereka melakukannya, itu bisa menjadi acuan saya ketika dalam pembelajaran saya ke depan. Aduh ya, luar biasa nih. Iya, yang terakhir kan ini kan kita udah bicara panjang lebar ya. Kira-kira komitmen dan tanggung jawab apa lah yang Ibu Nana lakukan setelah ini? Komitmennya itu pastinya untuk diri saya sendiri, pastinya belajar terus ya Bu ya, supaya pembelajaran yang saya lakukan itu selalu lebih baik. Dan saya merasa kolaborasi ya seperti ini gitu dengan Bu Susi, walaupun kita bukan mata pelajaran yang sama, tapi kan prinsipnya sama ya, kita guru juga. Artinya ketika menemukan permasalahan dalam pembelajaran kita bisa saling berdiskusi, bisa saling mencari solusi dan berinovasi bersama-sama gitu. Jadi komitmennya adalah tidak pernah berhenti belajar sih, terus berusaha untuk lebih baik lagi. Hebat banget nih Bu Nana. Amin. Luar biasa. Terima kasih, mungkin itu aja ya. Saya pengen lihat juga nanti tahun ajaran baru ya apa yang direncanakan Bu Nana, semoga berhasil ya dengan komitmen dan rencana Bu Nana ya. Mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya ya Bu Nana. Sama-sama Bu Susi. Saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam